Shalom kekasih Kristus, senang kita dapat berjumpa. Saya berharap kita semua tetap menjaga kesehatan, terus semangat dan bahagia selalu. Salam waktunya mengalami terobosan. Hari ini saya juga mengajak kita semua untuk tidak membiarkan hal negatif sekecil apapun mempengaruhi. Karena itu akan terakumulasi menjadi suatu yang besar sehingga sulit untuk menghancurkannya. Untuk itu, mari melekat dalam Tuhan melalui renungan hari ini, agar hati dan pikiran kita tidak terkontaminasi dengan hal-hal yang menghamirkan rohani kita. Kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih buat kesempatan yang indah pada hari ini. Biar Engkau terus menghiasi hati dan pikiran kami dengan kebenaran firman-Mu. Tuhan, urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman ini. Biarlah firman yang disampaikan merupakan isi hati-Mu untuk kami semakin bertumbuh dan memiliki satu buah-buah yang baik untuk Engkau, Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa di dalam nama Tuhan kami Yesus, kami berdoa. Amin. Melekat dalam Tuhan bertema cari apa penyebabnya. Firman Tuhan terdapat dalam kitab Yeremia 5 ayat 25. Demikian firman Tuhan, kesalahanmu menghalangi semuanya ini dan dosamu menghambat yang baik daripadamu. Plato pernah mengatakan, segala sesuatu itu menjadi atau berubah harus memiliki sebab, karena tidak ada yang dapat terjadi tanpa sebab. Demikian juga dengan peristiwa yang dialami bangsa Israel pada zaman Nabi Yoel. Dalam pasal pertama, Yoel menyampaikan pesan Tuhan tentang belalang yang menyerang bangsa Israel dan merusak hasil panen. Ia membandingkan serangan hama ini dengan serangan terhadap Israel oleh pasukan musuh yang tidak dikenal. Melalui serangan ini, Yoel meminta agar Israel bertobat dan kembali kepada Tuhan. Penyebab gagalnya atau tidak adanya penghasilan bangsa Israel diakibatkan oleh belalang. Belalang biasanya berterbangan dalam bentuk kawanan dan merusak tanaman dan hasil panen. Serangan hama belalang ini berdampak besar bagi kehidupan mereka karena belalang tersebut melahap semua hasil panen dan tanaman sehingga manusia dan hewan mengalami kelaparan. Belalang betina bertelur dengan ratusan telur dalam lubang-lubang tanah di ladang. Telur belalang menetas menjadi tempayak tanpa sayap, meloncat-loncat karena sayapnya belum tumbuh sambil melahap segala tanaman. Setelah agak dewasa mulai mengerat. Ketika tumbuh dewasa dapat terbang jauh bersama kawanannya yang sangat besar. Jadi hancurnya lahan pertanian bangsa Israel yang berdampak terhadap kehidupan dan ternak mereka tentunya ada penyebabnya atau kesalahan yang dilakukan bangsa tersebut. Setiap kejadian dalam bangsa Israel adalah gambaran dan itu untuk memperingatkan kita. Dalam 1 Korintus 10 ayat 11, semuanya ini telah menimpa mereka sebagai contoh dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di mana zaman akhir telah tiba. Mungkin awal yang terjadi dalam kehidupan kita adalah bertelurnya hama di ladang kita. Hal ini terjadi sepertinya ladang di kehidupan kita tidak ada penjaga yang mengawasi untuk menghardik hama. Maliaki 3 ayat 11. Aku akan menghardik bagimu belalang pelahap supaya jangan dihabisinya hasil tanahmu dan supaya jangan hasil pohon anggur di ladang tidak berbuah bagimu. Firman Tuhan semesta alam. Timbulnya permasalahan sehingga menjadi besar dan dapat menghancurkan karena permasalahan kecil yang dibiarkan. Demikian juga dengan dosa. Dosa dalam gambaran banyak orang percaya mungkin adalah perbuatan-perbuatan besar seperti membunuh, menghujat Tuhan, menipu, memperkosa, dan banyak lainnya yang menunjukkan tentang kekerasan dan kesadisan. Tetapi hal-hal kecil dianggapnya itu bukanlah sesuatu yang harus diwaspadai, sepertinya tidak akan membahayakan, apalagi membuat kehilangan yang bermakna. Di mata Tuhan, dosa adalah dosa. Tidak ada dosa besar dan dosa kecil. Maka jangan biarkan kita memelihara dosa, sebab akan menghancurkan seluruh hidup kita. Hal yang tidak disadari dan itu dianggap bukan dosa ketika berhubungan dengan kepentingan diri. Yakobus 3 ayat 16.
apa yang dimaksud dengan kepentingan diri, kebebasan, hak asasi, keuangan, kesenangan, dan lainnya. Ini dianggap tidak perlu dikhawatirkan, sepertinya tidak mengganggu, dan akhirnya menjadi dosa yang merambah dan mempengaruhi setiap aspek kehidupan. Mari janganlah kita lengah dengan hal sekecil apapun. Sehubungan dengan kelengahan, pada tahun 1980 di Sri Lanka diadakan sebuah pameran batu permata yang berharga, yaitu berlian. Batu berlian yang dipamerkan adalah batu berlian langka, sehingga sangat menarik perhatian dunia. Hampir seluruh kolektor dari seluruh dunia menghampiri pameran tersebut karena ketertarikan untuk menyaksikan keindahan berlian-berlian indah dan langka. Di pameran tersebut dipajang beberapa berlian, dan salah satunya adalah berlian yang langka yang berukuran besar dengan harga yang tak ternilai. Dan pihak panitia sangat berhati-hati menjaga berlian langka yang sangat mahal ini dari incaran perampok. Sehingga mereka menempatkan sebuah wadah yang dikelilingi oleh ular-ular kobra yang sangat berbisa. Dengan keamanan yang begitu ketat, berlian langka tersebut aman hingga akhir pameran. Namun suatu kejadian yang sangat menyesakan panitia terjadi di mana 4 buah berlian hilang dicuri orang. Karena fokus penjagaan sepenuhnya diarahkan pada satu berlian langka yang mahal. Hal yang paling menyedihkan bagi panitia karena harga ke-4 berlian yang hilang dicuri tersebut jika dijumlahkan melebihi harga satu berlian langka yang dijaga ketat. Jadi kewaspadaan kita terhadap dosa bukan saja terhadap dosa-dosa yang dianggapnya besar, tetapi dari hal yang tidak dianggap oleh kita bahwa itu adalah dosa, sehingga iman kita tidak waspada dan lalai dari penjagaan, sehingga kita mengalami kehilangan sesuatu yang berharga. Kekasih Kristus, mari kita alami terobosan hidup. Untuk mengalaminya, mulailah dengan mengenal prinsip-prinsip kerajaan Allah serta menjadi warga kerajaan. Kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih buat kebenaran firman yang Kau sampaikan melalui renungan hari ini. Tuhan, sungguh kami berusaha untuk mengenali keadaan dan kondisi kehidupan kami. Kami percaya ketika ada sesuatu masalah yang terjadi dalam kehidupan kami sampai belum juga kunjung selesai, persoalan itu terus melilit dan menghantui kehidupan kami. Tentunya ada sesuatu penyebab yang harus kami deteksi, yang harus kami selidiki. Apa sesungguhnya penyebab yang terjadi dalam kehidupan kami sehingga hal ini terjadi, Tuhan. Tuhan, kami juga mohon kepadamu, Tuhan, biarlah kehidupan iman percaya kami supaya kami tidak membiarkan hal-hal yang kecil, yaitu dosa pelanggaran yang dianggapnya sepele, dan itu sepertinya bukan merupakan satu hal yang membahayakan. Sesungguhnya itulah yang membuat dosa tersebut terakumulasi menjadi satu hal yang besar sampai akhirnya kami sulit untuk mempercayai tentang kebenaran firman-Mu, Tuhan. Tuhan, sekali lagi kami mohon campur tangan-Mu untuk kami tetap waspada, dan biarlah kami tetap teguh di dalam kebenaran firman-Mu untuk terus berakar dan menghasilkan buah-buah yang baik untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Ini doa kami, Tuhan, yang kami alaskan dalam nama Tuhan kami Yesus kami berdoa. Amin. Kasih Kristus, mari kita akhiri dengan mengedahkan kedua tangan kita. Terimalah anugerah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang daripada Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus yang mencurahkan berkat secara rohani, berkat secara jasmani, dan berkat secara ekonomi. Di mana berkat Abraham, berkat Ishak, berkat Yakub dicurahkan dan dilimpahkan dari saat sekarang sampai Maranatha tiba. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sampai jumpa di renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa like, share, dan subscribe.